Halo Sobat Nala, kembali lagi di podcast Bimatif, episode ke-14. Hari ini kita akan membahas terkait dengan topik tips public speaking. Sebelum membahas ke topik hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, saya Syaharani Cayani Pramesti sebagai MC pada malam hari ini. Dan di sini saya bersama dengan Kak Oveliana Puspita yang akan menjadi narasumber pada episode ke-14 ini. Untuk Kak Oveliana, dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Podcast Bimatif. Ya, halo. Jadi aku mau perkenalan. Di sini nama aku Oveliana Puspitasari. Aku dari bidang kastrat. Nah, setelah berkenalan nih, waktunya kita membahas topik tips public speaking. Untuk yang pertama ya, Kak, sebelumnya Kak Oveliana ini eh, mengidolakan atau menginspirasi siapa sih Kak untuk apa ya tokoh yang menjadi inspirasi Kakak untuk berkomunikasi di muka umum? Oke. Untuk tokoh yang aku sukai itu mau di Ayunda. Aku suka banget sama beliau dengan cara beliau bicara di depan halayak umum dan juga karena aku lihat beliau ini kan perempuan yang independen gitu ya, perempuan yang berpendidikan. Jadi aku sangat-sangat mengidolakan beliau untuk bisa mencontoh public speakingnya beliau ini. Nah, kan tadi kan udah mengidolakan ya, mau di Ayunda. Nah, menurut Kakak nih, sepenting apa memiliki satu atau bahkan lebih tokoh untuk menjadi contoh dan panutan dalam public speaking? Oke, karena sepenting apa sih memiliki tokoh untuk menjadi contoh? Nah, menurut aku kalau kita punya panutan itu sama kita juga sama dengan punya tujuan. Nah, dari kita melihat tokoh tersebut, kita memiliki tujuan sejauh apa sih public speaking yang aku capai ini gitu. Jadi kalau misal nih kita kehidupan kita nggak punya tujuan, pasti kita nggak jelaskan arahnya itu mau kemana. Nah, kalau kita memiliki tokoh yang kita idolakan atau sebagai public figure diri kita sendiri, kita pasti tahu, kita pasti bisa mengukur gitu sejauh mana kita harus bisa public speaking gitu. Oke sih Kak, setuju banget. Nah, setelah Kakak mengidolakan eh Maudy Ayunda, kan pasti Kakak berpengalaman nih dalam public speaking. Pastinya dong Kakak pernah jadi pengisi materi atau bahkan menjadi moderator di suatu acara. Boleh di-sharing nggak Kak pengalamannya? Oke, selama jadi pemateri itu aku jadi pemateri di acara Sambang Desa Himiespa 2022. Itu tempatnya di Desa Sentul. Jadi waktu itu sebenarnya aku nggak ada keinginan untuk jadi pemateri ya, karena aku kan nggak percaya diri gitu. Masa sih aku bisa melangkahi teman-teman aku yang jauh lebih gitu. Tapi di situ aku diyakini nama teman aku, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan dari sugesti itu aku juga mensugesti diri aku sendiri untuk oke, aku bisa jadi pemateri. Sehingga di situ aku yang pertama PD dulu. Habis PD, kemudian aku mempelajari materinya, kemudian aku bisa sharing materi yang udah aku pelajari itu ke teman-teman sama teman-teman di Desa Sentul sana gitu. Nah, pasti dengan adanya percaya diri itu ya. Sebelum percaya diri nih Kak, awalnya Kakak sebelumnya jadi pemateri di Desa Sentul itu apa Kakak belajar dan melatih untuk PD atau ada apa ya? Ada persiapan awal gitu Kak untuk bisa menjadi pemateri di desa tersebut. Oke, kalau kelas balik PD itu aku dari SMP itu sebenarnya sudah pengen banget bisa PD di halayak umum gitu. Jadi waktu SMP itu aku memutuskan untuk ikut ekskul teater. Nah, di ekskul teater di ekskul teater itu kita diajari gimana caranya berbicara di depan umum, gimana caranya kita berekspresi di depan umum. Nah, dari ekskul tersebut di situ PD aku itu benar-benar berkembang sampai SMA di SMA itu aku sering banget jadi moderator gitu-gitu. Akhirnya ya waktu jadi pemateri di Desa Sentul aku cukup pede ya meskipun agak grogi tapi oke lah bisa pede gitu. Terkait dengan kata-kata grogi nih Kak,
Kan pasti ya, apalagi kita kalau meskipun udah pede, tapi kan masih tetap grogi. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut itu gimana menurut kakak? Kan kadang-kadang kalau kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari, kita udah merasa pede, dan pas hari hanya ngeblank banget, itu pasti kan ya kak, nggak mungkin kalau enggak. Nah, cara kakak untuk mengatasi permasalahan tersebut maksudnya. Mengatasi permasalahan tersebut bagaimana nih kak? Kalau ngeblank di depan umum itu sudah pasti ya. Nah, cara kita agar bisa meminimalisir ngeblanknya itu dengan kita benar-benar mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Dan sugesti diri itu penting loh. Pokoknya kita tuh yakin dulu sama diri kita sugesti kepada diri kita kalau kita itu bisa. Jadi waktu ngeblank pun kita masih bisa mikir. Beda kalau kita nggak mengerti materi yang akan kita sampaikan. Ngeblank ya udah semua materi yang udah kita siapkan habis, tak tersisa, nggak ada di pikiran kita. Jadi intinya itu kita harus benar-benar menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu PD. Jadi kalau misal kita ngeblank, mau ngeblank apapun, tapi kalau udah dua itu tadi ada di diri kita ya pasti bisa mikir gitu, bisa ngolah kata lebih dalam gitu sih. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, kan eh, mungkin kadang tanpa sengaja ya Kak ya, kita terdistraksi mungkin oleh suara dari salah satu audiens atau dari pikiran kita sendiri yang memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Menurut Kakak sendiri gimana kalau dalam kondisi hal seperti itu? Oke, nah ini aku pernah banget ada pengalaman yang aku mikir yang nggak harusnya aku pikirin. Nah, dari situ tuh dari sebelum aku ngisi materi, aku nyiapin notes kecil. Nah, notes kecil itu tujuannya untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi, kalau kita ngeblank terdistraksi oleh audiens, tapi kita punya catatan kecil itu sebagai pengingat. Ini aku harus bahas tentang ini. Jadi, kalau menurut aku ngatasin kita waktu terdiktasi oleh audiens ya dari notes kecil itu kita harus menyiapkan kayak sebuah catatan gitu untuk sebagai pengingat aja tuh. Jadi biar ada backingan lah istilahnya ya Kak ya. Iya betul. Oke. Untuk selanjutnya nih, kan kalau jadi pemateri atau bahkan moderator nih, caranya kakak untuk bisa menyampaikan sesuatu yang dapat diterima oleh audiens itu gimana? Itu yang poin pertama. Untuk yang kedua kan kadang banyak audiens yang acuh tak acuh gitu ya, terlihat nggak tertarik dan kemudian bosen. Itu gimana cara untuk menghidupkan suasana kembali nih Kak? Menurut Kak Ovel gimana? Oke, aku yang jawab yang pertama itu ya hal yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens. Nah, salah satunya yaitu dengan tata bahasa yang rapi ya. Jadi untuk bisa diterima oleh audiens yang pastinya bahasa kita itu nggak belibet gitu dan mudah diterima dan dicerna oleh otak mereka gitu ya. Jadi kita harus benar-benar gunain bahasa yang bisa diterima gitu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kalau banyak audiens yang acuh itu apa ya, kalau audiens yang acuh itu kalau menurut aku kita harus waktu menyampaikan materi itu kita harus tatap mata audiens. Jadi gara-gara kita menatap mata audiens itu jadi ada interaksi gitu kan. Pasti audiens itu merasa wah ini materinya disampaikan kepada aku dan aku harus memperhatikan itu. Soalnya sepengalaman aku nyampein materi waktu aku tatap mata mereka satu-satu, mereka audiens ini tuh jadi natap balik ke saya dan di situ ada interaksi sehingga nanti waktu ada sesi tanya jawab mereka juga bertanya gitu pada saya gitu. Jadi istilahnya itu eh, nggak ngebosenin ke mereka dan mereka juga ikut alunan apa ya, alunan materi yang kita sampaikan gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Untuk yang terakhir deh Kak, boleh nih bagi tips dan trik ala Kak Ovel untuk kita-kita yang masih amatir dalam public speaking nih Kak. Oke, kalau bagi tips sebenarnya aku masih dalam tahap belajar sih. Kalau dari aku, kenapa aku bisa pede itu yang pertama ya kita harus paham betul materi apa yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama.
kalau kita udah paham dengan materi yang akan kita sampaikan, kita tuh pasti bakalan luas gitu kan, nyampein ke para audiens ini. Terus yang kedua, kita harus pede. Gimana cara kita pede? Yaitu yang pertama banget itu dari tampilan. Kalau dari tampilan aja kita itu ngerasa nggak pas, gimana kita mau menyampaikan gitu. Pasti ada pikiran, wah pakaianku pantas nggak sih? Wah pakaianku ini gini. Nah, jadi menurut aku pakaian atau penampilan itu penting banget demi menunjang kepedean kita. Kalau dari aku dua itu sih Kak yang aku benar-benar pegang teguh gitu biar bisa public speaking. Oke, siap. Semoga tips dan triknya dapat segera diterapkan kepada sobat nalar ya Kak ya. Iya. Dengan demikian, dari kesimpulan untuk topik hari ini, yaitu manusia adalah makhluk komunikasi. Tatkala berhubungan antar sesama di ruang publik, manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan tanda dan simbol-simbol komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya. Tujuannya tidak lain agar manusia satu dengan lainnya bisa saling memahami dan mengenal pesan apa yang disampaikan, sehingga tidak terjadinya hubungan timbal balik. Lebih jauhnya, agar tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan interaksi manusia bisa dicapai dengan baik, maka seni berbicara di depan publik sangat diperlukan. Istilah ini biasa dikenal dengan public speaking. Nah, public speaking secara sederhana adalah cara berbicara di depan khalayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, dan nada berbicara. Lebih dari itu, public speaking juga menuntut kemampuan untuk mengendalikan suasana dan juga penguasaan bahan ataupun materi yang akan disampaikan atau dibicarakan. Terima kasih untuk Kak Oveliana yang sudah meluangkan waktu sebagai narasumber pada episode ke-14 dari BMT Podcast. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, aku juga terima kasih sama Kak Syarani untuk bisa jadiin aku narasumber. Kasih ya Kak. Baik, sama-sama. Dan terima kasih kepada Sobat Nalar yang sudah aktif mendengarkan podcast dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di podcast Pimatif episode selanjutnya. Dadah!